Ya, ada ibu-ibu dari Bandung, ibu-ibu dari Batam, ya. Selamat bergabung, ibu dari Duri, dari Balam Sempurna. Ya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, saya kasih topiknya tentang kekecewaan. Di mana kita hari ini belajar ya melalui kehidupan Naomi. Pasti semuanya kita sudah tahu siapa itu Naomi. Ya, kita mau belajar melalui kehidupan Naomi yang tidak pernah kecewa dengan kehidupannya. Oke, kita boleh buka Alkitab kita dari kitab Rut pada pasal yang pertama. Saya berharap ibu-ibu semuanya buka Alkitabnya karena kita akan baca Alkitab ini satu ayat ya di tempatnya masing-masing. Cukup panjang. Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Nanti ibu-ibu di tempatnya masing-masing langsung saja membaca ya. Bergiliran satu ayat. Nah, dilanjutkan keliling, nanti muter kembali ke awal bagi yang belum kebagian. Oke, ya kita Rut pada pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-22 silakan. Boleh dimulai dari mungkin Ibu Pendeta Muda Lamsihat boleh baca Bu, nanti selanjutnya silakan ibu-ibu biar kebagian semua. Silakan. Silakan ya. Mungkin di layar sudah ada ya, silakan. Ibu Lamsihat suaranya belum dibuka, Bu. Ya, mungkin yang lain semua silakan aja suaranya di unmute ya supaya langsung membaca spontanitas. Yuk, silakan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta dengan istrinya dan kedua anaknya, laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Tadi mau aku ganti ya. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari tidak ia mendengar Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu dicinyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi
berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang dilahirkan untuk dijadikan suami menanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahwa sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu kiri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, ya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di mana, di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripadamu. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, umparlah itu karena Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sambillah mereka ke Betlehem, dan pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Oke, terima kasih ibu-ibu semua. Ya, kita diberkati hari ini dengan pembacaan firman Tuhan. Kekecewaan. Ya, kalau berbicara tentang kekecewaan, apa sih sebenarnya arti daripada kecewa itu? Kecewa itu adalah satu perasaan patah hati. Itu arti dari kecewa. Patah hati, kemudian merasa kecil hati, merasa tidak puas karena keinginan atau harapannya tidak terpenuhi, ya, merasa tidak senang. Itu adalah satu arti daripada kekecewaan. Ya, biasanya kekecewaan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi ataupun yang dialami di dalam kehidupan orang. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat
ada berbagai macam kekecewaan itu. Dan kalau kita perhatikan dan kita melihat, rasanya setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Apakah itu dia orang biasa-biasa saja, ya? Apakah dia itu orang pintar? Apakah dia itu orang kaya? Rasanya semua orang pernah mengalami yang namanya kecewa. Termasuk juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Ya, orang-orang percaya yang sudah percaya, ya, termasuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pasti pernah yang namanya mengalami rasa kecewa. Hal yang sama juga dialami oleh satu tokoh di dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini yang bernama Naomi. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat bermacam-macam bentuk kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ada berbagai tingkat-tingkat kekecewaan. Ya, yang pertama itu kecewa karena harapan atau keinginan dari hal yang kecil ya sampai besar itu tidak terwujud. Misalnya apa? Yang kecil-kecil itu kadang-kadang yang kecil-kecil juga banyak membuat kita kecewa. Misalnya saya ingin jalan-jalan ke satu tempat tapi tidak terwujud ataupun tidak terjadi. Itu juga bisa menimbulkan rasa kecewa di hati kita. Misalnya kita udah ingin banget pergi ke satu tempat gitu ya, tapi tidak terwujud. Nah, ini bisa menimbulkan rasa kecewa. Atau mungkin kita ingin makan sesuatu, tetapi karena sesuatu lain hal, apa karena habiskah makanan ini gitu ya, nggak jadi kita beli, itu juga bisa menimbulkan rasa kecewa gitu ya, rasa tidak kecil hati atau patah hati di dalam hati kita. Atau mungkin semua ibu-ibu punya keinginan sesuatu, mungkin ingin membeli tas tangan ya, tapi karena uangnya nggak mencukupi, akhirnya nggak jadi dibeli, padahal dia udah ingin sekali memiliki barang itu. Misalnya akhirnya dimiliki oleh orang lain, keburu diambil orang. Nah, itu juga bisa menimbulkan buah perasaan yang namanya kecewa ya. Kemudian tetapi hal-hal kecewa yang seperti ini masih hal-hal yang kecil yang mungkin pada akhirnya orang bisa abaikan gitu. Nah, kemudian hal-hal yang berikutnya adalah kekecewaan tingkat berikutnya. Ini mungkin agak-agak lebih naik lagi ya, di atas ya, kecewa misalnya karena kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Misalnya apa? Dia gagal berbisnis ya. Ibu-ibu mungkin sekarang banyak yang usaha online gitu ya, atau usaha apa saja untuk menambah perekonomian keluarga. Mungkin sudah mengeluarkan uang, tapi ternyata usaha yang dikelolanya gagal. Ini juga bisa menimbulkan sebuah kekecewaan. Ini lebih dalam kekecewaan. Kenapa? Karena mungkin dia udah mengalami kerugian yang banyak. Ya, mungkin ada uang yang udah dikeluarkan, mungkin ada waktu yang sudah dikeluarkan. Biasanya ini juga bisa menimbulkan kekecewaan. Kemudian hilang pekerjaan. Nah, di zaman-zaman pandemi COVID-19 ini, saya yakin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, perusahaan-perusahaan tutup, orang-orang yang kerja jadi dirumahkan, masih mending dirumahkan, tapi ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini menimbulkan kekecewaan yang sangat dalam, dan tidak jarang kita melihat hal-hal yang seperti ini. Banyak orang yang nggak hanya kecewa, tapi udah masuk dalam suasana yang depresi, ya, putus asa, ya Bapak Ibu, ya Ibu-ibu ya. Nah, ini kondisi-kondisi yang terjadi di dalam kekecewaan yang lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, ini tetapi lama-kelamaan kondisi seperti ini, ketika dia pada akhirnya dapat lagi pekerjaan atau bisnisnya bisa kembali pulih, biasanya rasa kecewa itu bisa hilang. Tapi kita masuk kepada tingkat berikutnya, di mana ada satu kekecewaan yang sangat mendalam ya. Ini biasanya kondisi-kondisi seperti ini adalah kondisi misalnya tadinya kaya jatuh miskin. Nah, ini adalah sebuah rasa kekecewaan yang dalam ya saudaraku. Kemudian mungkin yang tadinya sakit sehat, tiba-tiba sakit yang sangat berat, yang divonis mungkin tidak akan sembuh, tapi malah dikatakan ini berujung kepada kematian.
ini akan menimbulkan satu keadaan yang sangat kecewa berat. Ya, satu lagi adalah kecewaan yang sangat dalam itu biasanya adalah orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, misalnya karena meninggal, gitu ya. Nah, ini yang dialami oleh Naomi. Ibu-ibu, mungkin kita pernah mengalami kekecewaan yang tingkatnya tadi masih nomor 1, nomor 2. Tapi Naomi, kalau kita lihat dari tokoh yang kita bicarakan pada malam hari ini, coba bisa kebayang nggak apa yang terjadi dengan dia? Mereka itu adalah orang Israel, tapi punya anak 2, namanya Mahlon dan Kilion, anak laki-laki. Satu waktu di Israel itu terjadi kelaparan, sehingga mereka harus pergi untuk mencari nafkah, merantau. Akhirnya mereka tiba di satu tempat yang namanya di Moab. Akhirnya tinggallah mereka di situ. Tapi apa yang terjadi, ibu-ibu? Ternyata di tempat perantauan itu suaminya meninggal, yang namanya Elimelek. Kita boleh membayangkan kalau pasangan yang dikasihi, yang sangat dicintai, ya di mana sangat tergantung hidupnya kepadanya, itu pasti sangat kecewa. Ya mungkin dialami oleh, maaf, mungkin ada ibu-ibu yang hadir di sini yang sudah ditinggalkan pasangan gitu ya. Pasti itu satu hal yang menyebabkan kekecewaan di dalam dirinya. Nah, Naomi mengalami itu, iya. Tapi ternyata bukan hanya suaminya yang meninggal, saudaraku. Kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, ini pada akhirnya menikahi perempuan-perempuan yang bukan orang Israel. Katakanlah pada waktu itu orang kafir. Tetapi beberapa waktu kemudian anaknya dua-duanya meninggal. Yang namanya Mahlon dan Kilion ini meninggal. Ibu-ibu bisa nggak kebayang bagaimana perasaan yang namanya Naomi? Saya yakin sebagai seorang perempuan pasti dia kecewa, pasti dia hancur hati, pasti dia sedih yang mungkin yang namanya susah terobati pada waktu itu. Kehilangan suami dan kehilangan 2 anak, sebab anaknya hanya 2. Banyak sekali orang-orang yang gak bisa kehilangan pasangan, gak bisa kehilangan anak, karena itu adalah satu keadaan yang sangat berat. Nah, ibu-ibu, ini adalah satu tingkatan kekecewaan yang sangat berat dialami oleh orang-orang tertentu, termasuk Naomi, ya. Dan ini biasanya biasanya nggak mudah untuk dia melupakan semua kekecewaannya. Ini adalah satu tingkat kekecewaan yang sangat dalam, ya. Mungkin susah untuk tersembuhkan, atau bahkan mungkin sifatnya permanen, ya. Mungkin selamanya dia mengalami kekecewaan yang seperti itu. Nah, ibu-ibu, itulah yang dialami oleh Naomi. Kita boleh kebayang, kita bisa tahu bagaimana perasaan dia. Yang mungkin juga dialami oleh kita. Mungkin kita tidak ditinggali oleh orang yang kita kasihi, tapi bisa jadi mungkin kita jatuh miskin, usaha kita yang tadinya maju jadi merosot, ya. Mungkin ada juga orang yang tingkat perceraian. Saya melihat sekarang ini banyak orang yang karena pandemi COVID-19 ini terjadi goncangan di dalam kehidupan rumah tangga karena perekonomian, sehingga sangat rentan sekali terhadap perceraian gitu, perpisahan, karena keadaan-keadaan yang seperti itu sulit untuk dihadapi. Nah, ini akan menyebabkan juga kekecewaan di dalam hati setiap orang. Nah, itu adalah bentuk kekecewaan dari sebuah keadaan. Tetapi ada juga bentuk kekecewaan yang lain yang mungkin sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya bentuk kekecewaan kepada orang terdekat kita, misalnya terhadap pasangan. Mungkin ada orang yang dihianati oleh pasangannya. Dia tidak meninggal tapi dihianati. Bisa terjadi, bisa. Banyak saya lihat juga, ya ibu-ibu, yang namanya dihianati itu sakit, ya. Pasti sakit gitu ya. Karena perselingkuhan. Kenapa ini Ibu Gembala sampaikan? Karena memang hal ini terjadi bukan hanya di luar kalangan orang percaya, tapi juga oleh orang percaya sendiri, ya. Terjadi pengkhianatan, ya, terjadi perselingkuhan. Ini orang terdekat yang biar bagaimanapun pasti akan bisa menimbulkan rasa kecewa di dalam hatinya. Nah, ternyata banyak orang yang tidak hanya dihianati oleh pasangan, tapi juga oleh teman.
teman dekat, kita udah ngerasa dialah teman kita yang sangat kita percaya, semua kita curhat pada dia, rahasia dia, rahasia saya, rahasia dia, rasanya nggak ada yang bisa ditutup-tutupin, sudah sangat dekat sekali. Saya pernah lihat seorang ibu seperti itu, dia punya teman dekat, saking dekatnya bajunya sama, kemana-mana bajunya mereka sama, gitu ya, sepatunya sama lah, tasnya sama. Satu hubungan yang sudah sangat dekat, tapi sebagai seorang sahabat. Nah, ternyata karena sesuatu lain hal, pada akhirnya pertemanan mereka menjadi bubar gitu ya. Nah, ini akan menimbulkan sebuah rasa kecewa biasanya. Sangat kecewa sekali biasanya kalau kehilangan teman yang sangat kita percaya gitu ya, teman yang selalu membantu kita, teman yang sangat bisa mengerti kita dalam segala keadaan kita, pasti biasanya kita akan mengalami kekecewaan. Itu bentuk kekecewaan yang kedua. Dan yang terakhir adalah bentuk kekecewaan yang mungkin paling sering dialami. Ini menimpa oleh kehidupan orang-orang percaya, khususnya orang-orang yang sudah melayani hamba-hamba Tuhan. Ternyata kita pikir, oh mungkin kalangan para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mungkin udah orang-orang percaya, mungkin jauh deh dari rasa kecewa. Justru terkadang di dunia pelayanan itu sendiri banyak orang yang mengalami yang namanya kekecewaan ya. Bisa jadi mungkin jemaat kecewa sama hamba Tuhannya. Pernah ibu-ibu tahu dulu ada di sini yang kita layani juga seorang bapak-bapak, ketika ditanya kenapa ternyata dia 20 tahun tidak ibadah ke gereja, alasannya apa? Karena kecewa sama hamba Tuhan. Bisa kebayang nggak sama kita, rasa kecewanya itu begitu dalam terhadap seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, sampai-sampai dia 20 tahun nggak beribadah kepada Tuhan. Menurut kita ini sangat dalam. Dan ini banyak menimpa anak-anak Tuhan di zaman sekarang. Ya, banyak jemaat yang kecewa sama hamba Tuhannya, gitu ya. Banyak sesama teman pelayan kecewa sama teman pelayan. Ya, ibu-ibu, mungkin ini kita alami ya. Nah, tapi jangan salah, banyak juga para pendeta hamba Tuhan yang kecewa sama jemaatnya. Mungkin ada harapan-harapan tertentu yang tidak terpenuhi. Gitu ya. Contohnya begini, saya juga kadang-kadang sebagai hamba Tuhan kecewa nggak saya kalau misalnya jemaat yang kita harapkan datang beribadah sungguh-sungguh ternyata nggak ibadah, bisa nggak kecewa kita? Bisa kita kecewa. Ada banyak harapan-harapan kita yang nggak terpenuhi gitu ya. Kita menginginkan misalnya, aduh jemaat itu maunya sungguh-sungguh deh gitu ya, percaya sama Tuhan gitu ya, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Rasanya jadi hamba Tuhan tuh udah capek melayani gitu ya, udah capek menasehati gitu ya, mengunjungi gitu ya, dituntun gitu ya, maksudnya supaya masuk surga gitu loh, supaya hidupnya bener gitu ya, dinasehati dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak memenuhi seperti yang kita harapkan. Misalnya tetap malas ke gereja, tetap menjauh dari Tuhan, pasti hamba Tuhan juga banyak mengalami kekecewaan. Ya termasuk saya juga mungkin pasti mengalami kekecewaan. Termasuk sini anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mungkin kita berharap supaya kita sama-sama satu tim yang solid, ya sehati, ya sama-sama melayani Tuhan, tapi bisa jadi kita malah justru kecewa oleh teman kita yang mana ya apa yang kita harapkan tidak terpenuhi. Saya kira ini banyak kita alami dalam hidup kita. Ya, terlebih lagi ada satu hal yang paling sering dialami baik para hamba Tuhan maupun para anak-anak Tuhan. Apa misalnya apa? Karena doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ini biasanya banyak menimbulkan kekecewaan. Ibu-ibu pernah nggak udah doa gitu ya? Apalagi kalau kita sudah merasa doanya sungguh-sungguh banget gitu ya. Apalagi kita sudah merasa saya serius banget berdoanya. Apalagi ketika kita merasa Tuhan saya ini udah benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Tapi ternyata doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak sedikit orang yang dalam hal ini merasa kecewa. Ada juga orang yang kecewa dengan Tuhan. Kalau orang sudah kecewa dengan Tuhan,
Akhirnya saudaraku banyak orang yang mundur. Makanya kita banyak menemukan bukan hanya jemaat saja yang menjauh, tapi juga hamba-hamba Tuhan sudah melayani, akhirnya tidak lagi melayani. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa pelayanannya nggak maju-maju, ya. Kecewa karena masalah banyak sekali yang terjadi. Saya melihat banyak. Dan di pandangan saya melihat banyak sekarang hamba Tuhan sedang dalam puncak kekecewaan. Beberapa waktu yang lalu banyak juga hamba Tuhan yang mengeluh karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu, ya, ibadah tutup. Itu membuat orang kecewa, terutama hamba-hamba Tuhan. Ayo diserukan ibadah, ya udahlah dibuat usaha ibadah online. Ternyata jemaatnya pun tidak mau hadir dan lain sebagainya. Banyak yang saya lihat hamba-hamba Tuhan dalam posisi ini mengalami kekecewaan. Ya. Mungkin ibu-ibu udah doa nggak dijawab. Ini juga bisa menimbulkan sebuah kekecewaan. Nah, kalau sudah kayak gini, apa yang akan kita alami? Kalau rasa kecewa itu terus ada di dalam hati kita biarkan, ya, kita tidak cari solusinya, kita tidak cari jalan keluarnya, tapi kita biarkan mengendap di dalam diri kita, apa yang akan terjadi dengan kita? Naomi, tokoh Alkitab yang kita baca hari ini, dia kecewa, pasti dia kecewa. Dia mengalami sebuah keadaan yang sangat-sangat sulit, ya. Tetapi ada satu hal yang hari ini kita mau belajar dari kehidupan Naomi, ya ibu-ibu, dari yang sudah dibaca tadi. Saya kira apa yang dia alami sangat berat. Sangat berat sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang kita alami dalam hidup kita, di dalam menanggung rasa kekecewaan, mungkin Naomi ini sangat berat, gitu ya. Mungkin kalau ada di antara kita yang masih kehilangan pasangan, tapi kalau dia bukan hanya pasangan, tapi anak. Apalagi yang mungkin bisa memungkinkan dia untuk sangat kecewa, di pasal yang keempat dikatakan begini, aku datang dengan tangan penuh. Artinya dia datang dari Israel itu membawa tabungan, karena dia akan ke perantauan. Tabungannya ini mungkin akan dipakai untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Mungkin nanti akan berusaha di Moab, pikirnya. Tapi apa dia bilang? Ternyata aku pulang dengan tangan kosong. Kalau kita lihat ayatnya, ya. Dia balik, pada akhirnya dia balik ke Israel. Tapi dengan tangan yang kosong dia pulang. Suami nggak ada, anak nggak ada ikut. Harta pun nggak ada, gitu ya, nggak bawa cucu, nggak bawa apa-apa, benar-benar hanya bawa dirinya sendiri. Padahal dia berangkat dengan keadaan yang sempurna, tapi dia pulang dengan keadaan yang seperti itu. Mungkin kita mengalami, tadinya kita penuh, semuanya serba ada, tapi setelah itu kita nggak punya apa-apa, kosong dari nol kembali. Itu dialami oleh Naomi. Tetapi ketika kita melihat ayat firman Tuhan ini, bagaimana cara kita harus mengatasi kekecewaan yang mungkin ada dalam hidup kita, ini bisa menolong kita. Ya, kalau kita melihat, belajar dari Naomi. Ternyata Naomi itu tidak membiarkan dirinya terus di dalam kecewaan, karena kalau membiarkan dirinya terus ada di dalam kecewaan, ini bisa menimbulkan kepahitan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebab akibat dari kekecewaan itu bisa menimbulkan kepahitan di dalam diri kita, ya, yang merugikan diri kita sendiri. Contoh, saya udah bilang tadi, ketika doanya tidak dijawab, itu bisa orang akhirnya kecewa, pahit. Akhirnya dia bilang apa? Nggak mau doa lagi. Kalau itu kita biarkan tinggal di dalam hati kita, menjadi pahit. Makanya banyak kita temukan, nggak berdoa juga saya percuma, doa saya tidak dijawab, melayani juga saya percuma, kayak gini aja kondisinya nggak maju-maju. Saya sudah berdoa supaya dapat tempat pelayanan, tapi ternyata juga nggak dapat. Akhirnya apa? Udahlah, mundurlah jam doanya. Ya. Merosot, saudaraku. Saya bisa mengerti dan memahami, ya, jam-jam doa ataupun tingkatan doa orang yang kecewa,
karena doanya tidak terjawab. Lama-kelamaan doanya kendor. Ya ibu-ibu, mungkin itu kita alami. Coba kita cek kembali diri kita gitu ya. Tadinya mungkin pelayanannya menggebu-gebu, semangat, buat semangat. Tapi karena kecewa sama teman pelayan, kecewa karena sesuatu lain hal, akhirnya kendor lama-kelamaan. Lama-lama ini kalau dibiarkan hatinya pahit, maka nggak jarang kita melihat orang akhirnya meninggalkan Tuhan, dan lebih pahit lagi, orang akhirnya murtad, tinggalkan Tuhan. Itu bukan jemaat loh, itu sudah mengaku hamba Tuhan. Kenapa bisa sampai tinggalkan Tuhan? Karena mengalami kepahitan. Setelah dicek and recheck apa penyebabnya, biasanya karena hamba Tuhan. Mungkin mengecewakan hati dan perasaannya, mungkin dikecewakan oleh sesama anak-anak Tuhan. Katanya anak-anak Tuhan, tapi kok tipu menipu, bohong berbohong, di dunia bisnis saling sikut menyikut, dan lain sebagainya. Saudaraku, banyak orang kecewa dan akhirnya mengalami kepahitan di dalam hatinya. Ini bahaya kalau sudah masuk dalam tingkatan kepahitan. Itulah sebabnya pada hari ini ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus belajar bagaimana caranya supaya kekecewaan itu teratasi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita saja yang mengalami kekecewaan, hamba-hamba Tuhan cukup banyak mengalami kekecewaan. Ya, kalau ibu-ibu ingat Ayub, mungkin betullah dia kecewa. Kenapa? Dia dari yang kaya raya, punya semua. Apa yang kurang dari dia? Tapi dalam satu hari semuanya habis. Kalau kita yang mengalami itu, kecewa nggak gitu? Sharing ya, ayo boleh sambil dibuka. Kalau kita mengalami pada posisi Ayub, kecewa nggak kita? Ini dari kaya raya, hartanya. Orang yang paling kaya di negeri itu adalah Ayub. Ada lagi bandingannya. Tapi dalam satu hari, ini adalah satu pelajaran bagi kita, nggak perlu menyombongkan diri. Karena Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu dalam sekejap mata. Ibu-ibu yang kekasih, bukan hanya harta benda yang habis, tetapi orang yang paling dikasihi, yaitu anak-anaknya juga mati dalam hari yang sama. Betapa mengerikan. Dia yang tadinya punya segala-galanya kembali kepada titik nol. Dari yang punya menjadi tidak punya, pasti punya rasa kecewa. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hari ini adakah kita yang ada dalam posisi nol? Merasa kita, aduh Tuhan, aku jadi nggak ada apa-apanya, jadi nol. Ayub bukan hanya kehilangan harta benda, bukan hanya kehilangan anak, tapi tubuhnya pun mengalami masalah. Banyak kalau kita baca-baca Alkitab. Yunus pun dia mengalami kekecewaan sama Tuhan. Ya, saudaraku, hari ini kita cek, apakah kita sedang kecewa sama Tuhan sekarang? Saya udah melayani loh Tuhan, tapi kenapa saya miskin aja, gitu ya? Saya kan udah ikut melayani Tuhan, kenapa saya susah aja Tuhan, gitu ya? Ada mungkin kita yang mengalami begitu. Kenapa Tuhan, saya udah melayani Tuhan, udah sungguh-sungguh, kok keadaan saya nggak berubah-berubah gini aja, gitu ya? Susah aja hidupnya ya Tuhan, gitu. Masalahnya banyak sekali Tuhan, saya udah deket dengan Tuhan, saya udah merasa paling deket, sangat deket dengan Tuhan, tapi masalah saya begitu banyak, sampai saya kecewa Tuhan. Doa saya udah sungguh-sungguh minta sama Tuhan, tapi Tuhan nggak kasih. Suami saya nggak berubah, anak saya nggak berubah, keadaan saya nggak berubah. Mungkin kita sedang mengalami sebuah keadaan pada titik nol saat ini. Ibu-ibu Naomi mengalami satu keadaan. Dia dari yang ada menjadi titik nol. Pada nol dia, kondisi kosong. Tetapi puji Tuhan, ya satu hal, bagaimana cara kita mengatasi keadaan ketika kita mengalami kekecewaan terhadap siapa saja, terhadap keadaan, ya, terhadap teman, terhadap dunia pelayanan kita.
Ya, kita mau belajar bagaimana cara mengatasinya. Kita boleh melihat kembali kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ada Naomi tidak mau ada di dalam titik kekecewaannya. Kalau dia kecewa, pasti dia akan ngambek, dia akan bilang, aku nggak mau pulang ke Israel. Sudahlah, gitu ya. Mungkin aku akan malu, pulang kampung, no. Ibu-ibu coba kebayang kalau ibu-ibu merantau, ya, dari Sumatera ke tempat perantauan, banyak bawa harta, ternyata nggak ada apa-apanya di perantauan, akhirnya balik pulang kampung nggak ada apa-apanya, ngerasa malu nggak? Biasanya malu gitu ya, biasanya malu. Gitu. Pasti kita ngalamin itu. Nah, Naomi juga pasti dia ngalami posisi seperti itu gitu. Sampai akhirnya dia hanya tinggal punya 2 menantunya yang namanya Orpa, ya, yang namanya Ruth. Akhirnya dia bilang apa, ya udahlah, gitu. Aku tanggung semua rasa kecewa ini. Dia tinggal kasih pilihan, saya mau pulang kampung. Orpa dia panggil menantunya, Orpa, no, Ruth sini. Ini, saya akan pulang kampung. Saya udah nggak ada apa-apanya di sini, suamiku udah mati, anakku udah mati, udah nggak ada yang kamu harapkan dari saya. Kalau saya perhatikan sih menantunya tuh baik-baik, termasuk Orpa, baik dia, gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah kalau gitu saya akan pulang kampung, kamu pulanglah ke kampungmu masing-masing, menikahlah kamu, kan gitu ya. Kembalilah kamu kepada Allahmu, kembalilah kamu kepada keluargamu. Naomi bilang begitu. Satu menantunya yang pulang yang namanya Orpa. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan pada hari ini bahwa bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan. Yang pertama adalah kita jangan putus asa. Kita harus tahu bahwa di balik sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Itu harus kita pahami. Ya, yang pertama itu dulu. Kalau kita kecewa dan kita putus asa, kita akan jatuh. Tapi ketika kita sudah mengalami kekecewaan, ya kita nggak boleh putus asa, tapi kita mulai berpikir bahwa di balik sesuatu yang terjadi, mungkin Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Dan memang benar, hal itu dialami oleh Naomi. Rasa kecewa dia yang begitu berat itu, saudaraku, ternyata di balik kekecewaan dia, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi dia. Apa itu? Menantunya Ruth disuruh pulang nggak mau. Ini menantu yang luar biasa dan memang nanti kita akan lihat endingnya. Memang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu rencana yang besar. Ruth bilang apa? Saya nggak mau pulang, ibu mertua, mamiku, ya Inong, gitu ya. Saya nggak mau pulang. Kenapa? Karena di mana engkau berada, Inong, di situ juga aku berada. Ya. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Luar biasa boga menantu siga kieu nya ibu-ibu yang punya menantu. Dan biarlah kita juga jadi menantu-menantu seperti Ruth gitu ya. Menantu yang luar biasa, ibu-ibu. Ina jadi menantu ya yang luar biasa gitu ya. Ruth itu adalah contoh menantu yang baik gitu ya. Kita hari ini jadi menantu, tapi suatu saat juga punya menantu begitu ya. Itu rentetan kehidupan gitu ya. Siapa yang nggak berharap punya menantu yang baik, maka jadilah kita menantu yang baik gitu. Nah, Ruth ini luar biasa. Padahal dia itu orang Moab, tapi dia bilang nggak apa-apa Inong, gitu ya. Si matuaku, gitu. Pokoknya aku akan ikut kemanapun kau pergi, tapi aku nggak akan punya apa-apa untuk Ruth, gitu ya. Siapa yang mau kukasih sama kau? Masa kamu begini aja, gitu kan? Mestinya kamu, udahlah kamu nikah, balik ke kampung halamanmu, gitu ya. Karena apa? Aku udah tua, kalau aku kawin lagi pun misalnya, anakku lahir, nggak mungkin lagi kau bisa nunggu anakku itu. Kayaknya kalau di Israel itu budayanya mungkin boleh ya, turun, apa? Ranjang kalau istilahnya gitu ya. Kalau sudah meninggal satu boleh diganti sama saudaranya begitu. Kalau adat Batak saya nggak tahu bisa gitu ya. Bisa juga ya. Saya ada lihat juga yang nemukan yang kayak gitu.
Mertuanya udah nawarin begitu, tapi Ruth bilang, enggak, pokoknya kemanapun Inong pergi, aku akan ikut, gitu ya. Ya, ini dia bilang apa? Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Tahu nggak ibu-ibu, sebenarnya di balik itu ada rencana Tuhan yang luar biasa yang memang sudah dipersiapkan bagi seorang Naomi. Ya, akhirnya apa? Ya udah, kalau kayak gitu pulanglah mereka kembali ke Israel, ke kampung halamannya. Apa yang terjadi, kita melihat bagaimana Naomi itu dituntun dalam kehidupannya, dia mau. Ya saudaraku, dia tidak terpuruk dalam keadaan kekecewaan. Dia tidak terpuruk dalam situasi, dan memang rasa malu pasti ada dalam hidupnya. Makanya ketika kita melihat pasal berikutnya, waktu dia sampai di kampung halaman, orang-orang kampungnya masih mengingat dia. Dia bilang gini, itu Naomi pulang. Ya, saudaraku, itu Naomi pulang. Apa katanya? Jangan panggil aku Naomi. Tadi ayatnya udah baca ya. Tadi ayatnya udah dibaca. Jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Mara. Arti Mara itu pahit. Ya, sampai dia ngomong kayak gitu. Berarti ya mungkin dia mengalami pahit juga hatinya ya. Dia bilang, jangan panggil saya Mara, panggil saya pahit. Ya, sebab Tuhan telah melakukan yang pahit kepadaku. Kita melihat hal yang demikian, ibu-ibu. Dan akhirnya apa? Naomi kembali menjalani kehidupannya. Mari kita menjalani kehidupan kita. Ya. Kalaupun kita merasa kecewa, tetap jangan putus asa dan tetap kita ada pada posisi kita. Yang melayani tetaplah melayani. Halo ibu-ibu. Jangan pundungan ya. Pundungan, tahu kalau orang Sunda bilang ngambekan. Pundungan itu ngambek. Ibu-ibu kalau udah melayani jangan mudah ngambek. Dikit-dikit tersinggung. Gak jadi lagi melayani. Gitu ya. Dikit-dikit sakit hati gitu. Kecewa, udahlah tarik diri. Jangan. Kita tiru kehidupan Naomi. Naomi nggak kayak gitu. Apapun keadaan yang telah terjadi dalam kehidupannya, dia bertahan. Bertahan hidup. Ya, dia kembali. Dia sudah bilang tadi, aku pergi dari Israel penuh, tapi aku pulang kosong, nggak ada apa-apanya, nol. Dia nggak bawa apa-apa, dia hanya bawa kain, baju, ya hanya baju satu pasang ganti. Coba bayangin dia, tapi dia bertahan pada sebuah posisi karena dia percaya Tuhan baik. Ini satu hal yang kita perlu. Bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan yang terjadi dalam hidup kita adalah dengan tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita harus tetap percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Ini harus kita pegang, ibu-ibu, supaya kita tidak kecewa. Dan apa yang terjadi memang betul bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Naomi dan Ruth di Israel. Apa yang terjadi? Selanjutnya kalau ibu-ibu baca pasal berikutnya, pada akhirnya di kemudian hari Ruth itu akhirnya menikah dengan yang namanya Boaz. Siapakah Boaz itu? Boaz itu adalah salah satu orang penting yang dicatat di dalam Alkitab, karena anak daripada Boaz ini adalah, siapa anaknya Boaz? Ada yang tahu? Yang namanya Isai. Ya. Isai ini siapa? Isai ini bapaknya Daud. Kita tahu Isai itu bapaknya Daud, berarti Daud itu cucunya Boaz, ya, cucunya Boaz, ya, neneknya namanya Ruth, orang Moab. Tapi ingat, Ruth diperhitungkan dan masuk dalam catatan Alkitab. Kita melihat apa? Ini berarti kisah kehidupan Naomi yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan. Di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan dia. Ya ibu-ibu, apa yang dicatat, kita melihat di dalam sedikit lagi ya ayat, ya sebelum nanti kita akan akhiri dari firman Tuhan ini dan kita akan sharing. Coba kita lihat pasal yang keempat. Pasal yang keempat, boleh dibantu saya membaca ya. Coba lihat pasal yang keempat, mulai dari ayat 13. Nanti seayat sampai ayat 18. Silakan baca ayat 13.
Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, silahkan dilanjut yang lain. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Sebentar Bu, sebentar sebelum ayat 15, perhatikan ayat ini. Tadinya Naomi yang sudah seperti terhina karena keadaannya, ingat. Naomi yang sudah keadaannya terpuruk pada waktu itu. Tapi lihat, ketika Tuhan mengangkat dia, dikatakan, perempuan-perempuan Israel itu bilang sama Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau. Luar biasa. Ya, ini kita harus pegang, ibu-ibu. Kalau kita kecewa terus, nggak mau bangkit kayak Naomi, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita belajar dari Naomi, dia bangkit, akhirnya apa? Terpujilah Tuhan lewat kehidupannya yang telah rela menolong dan mengangkat si Naomi loh pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan memang itu termasyhur. Oke, selanjutnya 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Aduh, ini luar biasa, ini ayat 15, ibu-ibu. Ini menantu yang luar biasa, lebih dari 7 anak laki-laki. Ya, kiranya kita semua nanti-nanti dapat menantu yang kayak gini, amin. Ya, pengen ya punya menantu yang seperti ini, ya. Dan lewat kehidupannya memang Naomi jadi diangkat kondisinya, keadaannya, ya. Dan memang dikatakan apa, memang dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Banyak sekarang orang-orang yang udah tua, rambutnya udah putih, diterlantarkan bukan oleh menantu, oleh ku anak-anak. Loh, ini kita camkan saja, kita perhatikan ya. Banyak orang yang diabaikan, tidak diperhatikan. Banyak orang tua yang sudah memutih rambutnya tidak bahagia, susah. Tetapi beda dengan Naomi yang sudah diangkat keadaannya, ya ibu-ibu. Justru dikatakan dia jiwanya segar, ya. Pada waktu telah putih rambutnya. Sebab menantunya sangat mengasihi dia, ya, dan itu lebih berharga baginya daripada 7 anak laki-laki. Oke, ayat 16 silahkan. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dia punya cucu, dia bahagia sekali ini Naomi, gitu ya. Ini bahagia sekali si Naomi nih. Ya, dia masih menggendong cucu, ya, pada waktu putih rambutnya. Ya, yuk ayat 17 dibaca, silakan gantian. Dan tetangga Ayo silakan. Dan tetangga perempuan. Udah Ibu lanjutkan aja Bu. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Ya, namanya Obed ya, si Obed ya. Si Obed itu ayahnya Isai. Ayahnya Daud, berarti Daud itu adalah cicit ya. Ya, cicitnya Boas. Ya, karena anaknya Boas itu namanya Obed. Anaknya Obed Isai, berarti Isai itu cucunya, berarti Daud itu adalah cicitnya. Kalau orang Batak, cicit ini dia masih ingin sampai dia punya nini nono ya, itu teh cicit namanya. Ya, pasti kita semua tahu siapa Daud.
raja di Israel. Bahkan Yesus Kristus pun dikatakan anak Daud, ya, dari Bethlehem, karena memang kampung mereka di Bethlehem. Bayangkan, ya, nininya itu yang namanya Ruth. Luar biasa kalau Tuhan sudah mengangkat keadaan orang. Kalau Tuhan sudah meninggikan, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Itu luar biasa, ya, kehidupan daripada Naomi ini. Silakan ayat 17 tadi sudah ya, ya, oke. Ayat 18. Oh ya, cukup. Oke, saya cukupkan. Saya cukupkan sampai di ayat 17 tadi. Jadi ketika kita bisa, ya, mengatasi kekecewaan kita itu dengan menyadari, ya, bahwa di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada rencana yang indah bagi Tuhan, kita nggak perlu kecewa, ya, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi kita nggak boleh putus asa, tapi kita harus selalu bersyukur. Tuhan, kadang-kadang sesuatu itu terjadi di kemudian hari kita baru sadar, oh rupanya begini maksud Tuhan terhadap hidup saya. Ya, jadi mari kita syukuri. Dan bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan? Firman Tuhan berkata, ya, baik terhadap Yosua maupun terhadap semua orang, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu menyertai kita. Itu kita perlu pahami dan perlu ketahui. Sekecil apapun masalah dalam hidup kita yang membuat kita mungkin kecewa, ya, marah, jengkel, patah hati, ya, kita harus tahu. Firman Tuhan katakan kamu harus kuat. Karena kalau kamu nggak kuat, kalau kamu sampai tawar hati, firman Tuhan katakan kamu jadi kecil kekuatanmu. Sempat kita kecewa, kita bawa di dalam hati kita, ya, lalu kita tinggalkan Tuhan, ini akan membuat kita tawar hati. Kita akan jadi kecil hati. Kalau udah kecil hati, kita nggak bisa apa-apa. Kita jadi melayani pun jadi suam-suam kuku, jadi hambar, ya, saudaraku. Dalam hidup kita pun akan terjadi kehampaan. Tapi kalau kita nggak tawar hati, maka kekuatan kita akan besar. Jadi kekecewaan itu biarlah kita serahkan sama Tuhan, ya, nggak boleh putus asa. Tapi kita tetap percaya sama Tuhan bahwa di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing. Siapapun kita yang ada di sini, ingat Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Bagi ibu-ibu, bagi saya, ya, bagi anak-anak kita, semua Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap percaya, ya, bersyukur sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di balik semua itu, ingat ada hal-hal yang penting yang mengajarkan kita untuk selalu lebih setia dan sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita tiru dari kehidupan Naomi. Ingat Naomi yang tadinya udah jatuh, tapi karena dia nggak mau jatuh, gitu ya, dia nggak mau putus asa, dia bangkit dan ingat, akhirnya Tuhan mengangkat kehidupan Naomi menjadi sebuah catatan sejarah di dalam Alkitab, ya, satu suri tauladan yang perlu ditiru oleh kita para wanita-wanitanya Allah. Oke, ibu-ibu, kita sebentar sharing. Ada yang mau di-sharingkan tentang kekecewaan? Ya, pada hari ini mungkin ada ibu-ibu yang sekarang sedang rasanya, aduh Tuhan, aku kecewa banget. Boleh buka apa mic-nya, silahkan. Tuhan, mungkin ibu-ibu kecewa sama teman pelayan, ya, sama hamba Tuhan, sama jemaat, sama teman kerja, ya, sama siapa aja. Boleh ada yang mau sharing? Dan mungkin lewat sharingnya juga boleh menguatkan yang lain juga. Masih ada waktu, silahkan ibu-ibu. Ada yang mau bagi cerita? Khususnya tentang kekecewaan, ya. Oke. Gimana Bu Rosmana?
Kalau kecewa Bu, ya pernah juga seperti yang Ibu terangkan tadi ya, pernah mengalami kecewa yang paling dalam. Tapi ya puji Tuhan, itulah seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kita berlarut dalam kekecewaan, ya mungkin kita sendiri yang rugi. Jadi harus kita sendiri juga yang mengobati kekecewaan kita itu. Sekalipun banyak orang kasih dukungan sama kita, kalau kita nggak mau berserah kepada Tuhan ataupun menyerahkan semua kekecewaan kita sama Tuhan, rasaku sia-sia juga. Toh juga kembali harus pribadi kita sendiri yang ngambil keputusan. Oh, saya harus seperti ini, saya tidak bisa seperti ini. Jadi kalau masalah doa didengar atau tidak, saya juga sampai sekarang ada pergumulan, belum ada jawaban, tapi banyak juga doa yang sudah dijawab Tuhan. Makanya saya selalu, berarti belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Ya seperti itu aja Bu, ibu-ibu. Ya, luar biasa ya, amin ya. Itu saya kira satu jawaban yang cukup luar biasa yang mulai menguatkan. Artinya memang bisa menerima keadaan ya. Ya memang salah satu cara mengatasi kekecewaan adalah kita bisa menerima keadaan dan kita lihat sisi positifnya. Oh, di balik itu mungkin doanya belum terjawab karena Tuhan yang berkuasa menjawab doa. Mungkin Tuhan punya maksud yang lain dengan kita, atau mungkin doa kita perlu diralatkah atau apa, ya kita bisa melihat dari sisi yang positif gitu ya. Kita melihat keadaan yang demikiannya. Puji Tuhan, terima kasih buat sharingnya Ibu Rosmana, itu luar biasa ya. Jadi semangat terus Ibu ya. Doanya ada juga doa itu yang belum dijawab karena Tuhan ngajarkan terus, minta terus gitu. Kita belajar dari banyak orang yang kecewa tentang jawaban doa. Ada nggak di sini yang mungkin bisa lambaikan tangan? Sedang saat ini posisi merasa kecewa tentang doa yang belum dijawab. Mungkin ingin pasangannya berubah, belum juga dijawab. Kalau udah doa, udah puasa lagi gitu ya. Mungkin keadaan ekonomi atau apa saja, situasi keluarga ingin lebih baik gitu ya, atau pelayanannya, tapi ternyata doanya belum juga terjawab ya. Bisa ada yang melambaikan tangan sedang posisi seperti itu, atau semua ibu-ibu di sini luar biasa setiap doa dijawab oleh Tuhan ya, puji Tuhan, atau sama sekali memang nggak pernah berdoa dan memang nggak pernah mengharapkan sesuatu karena apa, udah bisa. Ada juga yang gitu ya, saya nggak perlu doa juga, saya udah bisa kok gitu ya. Bisa juga gitu ya, saya nggak, kayaknya mau kerja juga nggak pernah doa, datang duitnya tuh gitu. bisa juga seperti itu. Ada yang saya lihat, nggak perlu doa-doa juga Ibu, udah datang kok duitnya, nggak usah didoain juga gitu ya, atau seperti apa. Tapi ingat, di balik semua itu, apakah kita berdoa belum dijawab, Tuhan punya rencana ya. Kenapa? Bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang doanya belum dijawab, jangan kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan menginginkan kita seperti perempuan Kanaan yang berdoa terus bertalu-talu doanya gitu ya, sampai ditolak ya, dibilangin apa, pergi, diusir, tetap aja dia minta dan memohon, dan pada puncaknya dia yang menang gitu ya. Doa yang ngotot namanya, saya bilang gitu ya, doa yang maksa. Boleh nggak kita doanya maksa gitu ya, terus aja gitu yang ngotot gitu ya, udah dibilang pergi sana, terus aja ngotot. Siapa tahu mungkin Tuhan menginginkan kita seperti itu, baru dijawab. Jadi coba aja praktek ibu-ibu, kalau doanya belum dijawab, yang ngotot aja minta. Memang Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Atau mungkin doanya salah, atau mungkin doanya ya ingin untuk kepentingan-kepentingan yang, contoh nih, kalau anak ibu-ibu minta mobil masih kecil, ibu kasih nggak umpama? Pasti nggak dikasih karena itu tidak cocok dengan dia, belum waktunya. Doa juga bisa seperti itu. Jadi mari belajar kita tidak kecewa
sekalipun doa belum terjawab. Satu orang lagi masih ada yang mau sharing sebelum kita akhiri, silakan. Ini Bu, sedikit lagi. Oh Bu, ini Bu, Ya. sedikit lagi. Ya, oke, silahkan Bu. Berarti kalau tadi kan Ibu terangkan ada juga doa harus dipaksa. Istilahnya seakan-akan kita memaksa kepada Tuhan. Berarti kita tidak berdosa kan Bu? Karena aku pernah mengalaminya. Sampai ngotot gitu. Karena aku pernah mengalami satu masalah Bu. 3 tahun atau 2 tahun yang lewat. Saya ada masalah. Sepertinya sudah buntu. Saya pun sudah pusing. Saya sudah berdoa, saya sudah istilahnya berserah, tapi sepertinya nggak ada jalan keluar. Sampai ada yang bilang gini sama saya, udah, tanyakanlah sama orang pintar, katanya. Saya dalam batin saya, Tuhan, apakah saya harus pergi lagi kepada yang gelap? Itulah Bu pada waktu itu kan. Karena udah semakin banyak desaan itu sama saya Bu, sempat istilahnya iman saya sampai hampir kendor. Tapi saya lari, saya nangis di kamar. Tuhan tahu saya seperti apa, Tuhan lihat saya seperti apa. Tuhan, saya tinggal sendiri untuk membesarkan kedua anak ini. Tuhan, sudah sampai sejauh ini Tuhan tuntun, Tuhan pelihara kami. Saya percaya Tuhan, pasti ada jawaban. Kalau memang Tuhan tidak menginginkan saya lagi pergi kepada yang gelap itu, aku akan menerima mujizat Tuhan, bukan besok Tuhan, tapi malam ini Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak mengendaki saya, tetapi kalau memang itu jalan keluarnya Tuhan, sampai besok biarlah nggak ada jawaban. Puji Tuhan Bu, jangka 4 jam, saya ditelepon begini, oh ya lari, saya berdoa lagi menangis. Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi makanya saya tadi ketawa, ada juga istilahnya doa yang ngotot, yang dipaksa. Disitulah saya Bu bersyukur. Makanya tadi saya bilang, ada kalanya juga doa kita itu ada yang cepat dijawab, ada juga yang lama. Ada juga pergumulan sampai sekarang pun menurut saya belum sesuai dengan yang saya inginkan dan yang saya doakan. Ya mungkin seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin belum saatnya. Mungkin kalau itu langsung dijawab, mungkin jadi lupa daratan itu mungkin Bu. Jadi terlalu gampangan gitu Bu. Nah, itu maksudnya berarti nggak berdosa kita kan Bu kalau kita istilahnya maksa. Udah termasuk maksa lah saya itu sama Tuhan. Saya sampai seperti itu ngototnya Bu. Karena saya udah hampir kayak kejepit. Istilahnya saya nggak punya suami untuk bertukar pikiran, tapi datang kebanyakan bilang saya udah mentok. Coba tanya ada di sana seperti ini. Wah, kok sampai sejauh ini? Saya menangis, Tuhan, kok seperti ini Tuhan? Tuhan sudah pelihara kami dengan luar biasa. Tanpa seorang bapak di dunia ini Tuhan. Tapi Tuhan percukupkan setiap apa yang kami perlukan. Masa aku harus pergi lagi Tuhan kepada yang gelap? Itulah waktu itu Bu, doa saya kepada Tuhan. Jadi makanya saya bilang, ya banyak juga Bu kalau di dalam pertemuan ini saya diberkati, cuman itulah kendalanya. Kayak kami tadi Bu, mungkin banyak kawan-kawan ini mungkin gak ikut, mati lampu Bu. Padahal tadi udah memang kami persiapkan mau di gereja pun di gereja lah rame-rame udah gitu. Hampir setengah jam tadi Bu mati lampu. Makanya banyaklah kendala di kampung-kampung ini memang. Iya, gitu ya Bu. Oke, jadi kalau soal doa, ya suatu hari kita belajar tentang topik doa. Tentang hal pengabulan doa juga, Yesus berbicara tentang hakim yang lalim. Terhadap seorang janda yang membela perkaranya, dia minta dibela, hakim itu bilang, nggak ada urusan, pergi gitu ya. Tapi terus aja dia mengganggu si perempuan itu, tolonglah saya, padahal si hakim lalim ini, saya udah pusing gini, udah mau diusir gitu, tapi karena perempuan ini mengganggu terus, ya akhirnya dikabulkan. Nah, kita kiranya boleh mengerti dan memahami tentang jawaban doa ya. Ya memang ada orang yang ngotot, ya memang
Makanya dibilang berdoalah dengan tidak apa? Dengan tidak jemu-jemu, artinya nggak bosan-bosan. Sekarang aja saya mau tanya, kalau minta terus, persoalannya kita doanya baru 2 kali, udah ngambek. Nggak dijawab, gitunya Tuhan. Padahal saya udah melayani Tuhan, doa saya nggak dijawab, baru 2 kali. Tuhan mintanya 10 kali, kita berhenti pada yang ketiga, nggak dapat apa-apa. Halo? Ya, kiranya dari doa ini boleh belajar juga ya, gini. Misalnya gini, Tuhan mau kita minta 10 kali, Tuhan minta. Pada titik yang ketiga atau ke-9, kita berhenti doa, nggak jadi dapat apa-apa. Kiranya kita boleh paham dalam hal ini. Makanya dikatakan berdoalah sampai mendapatkan jawaban. Gitu ya, ibu-ibu. Ya, mari hal-hal ini kita penting. Nah, saya tahu kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan di sini. Pasti kita pernah mengalami yang namanya titik kekecewaan di dalam pelayanan kita, yang mungkin ingin membuat kita ingin mundur ya, ingin nggak melakukan apapun. Tapi hari ini mari kita boleh melihat sebuah teladan ya dari seorang yang namanya Naomi. Jangan pernah merasa untuk mundur. Ya, jangan pernah. Kalau itu mundur, itu adalah satu kegagalan buat kita. Kita nggak boleh putus asa akan segala keadaan itu, gitu ya. Sekalipun orang lain meninggalkan kita nggak boleh tinggalkan. Kita harus tetap pada posisi kita. Sekali kita melayani Tuhan lah ibu-ibu. Apalagi dalam dunia pelayanan, saya bilang terlalu banyak orang yang akan mengecewakan kita. Lihat aja, teman ibu-ibu, gitu ya, teman sepelayanan, teman guru sekolah minggu, bahkan hamba Tuhan pun bisa aja bikin kita kecewa. Terlalu banyak persoalan yang membuat kita ingin mundur dari dunia pelayanan, tapi kita jangan mau. Kita harus tetap pada posisi kita yang semula ya, dengan melihat hal yang positif bahwa di balik semua itu Tuhan sedang mengajar saya untuk sesuatu hal yang lebih baik. Pokoknya kekecewaan no. Ya, tinggalkan. Apalagi sampai akar pahit, kepahitan dalam hati ya, yang menimbulkan kebencian, dengki, jangan ya, kita harus buang itu ya, kita tetap eksis dan tetap melayani Tuhan. Oke, kalau nggak ada yang sharing lagi, demikian pertemuan kita pada hari ini. 2 minggu yang akan datang kita juga akan belajar tentang kekhawatiran, kesepian, dan lain sebagainya yang banyak dialami oleh ibu-ibu, supaya kita terus lebih paham ya tentang firman Tuhan, dan kita makin mengasihi Tuhan, dan kita makin semangat di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.